Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nadila, NIM 2051050101026. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Wadud yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Langsung saja pada penjelasan materi yang pertama, yaitu definisi pendapatan nasional. Menurut penjabaran materi dari Bapak Wadud, pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama 1 tahun. Jadi artinya itu suatu negara itu akan menghitung apa saja yang diproduksi berupa barang dan juga jasa secara nasional selama 1 tahun. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga yaitu ada produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Yang keenam, yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas satu persatu maksud dari konsep-konsep tersebut. Penjelasannya pertama yaitu tentang produk domestik bruto atau GDP. GDP adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi pada suatu wilayah batasan negara atau domestik tertentu yang diproduksi selama 1 tahun. Yang selanjutnya yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan penduduk pada suatu negara atau wilayah nasional selama 1 tahun. Termasuk hitungannya itu adalah yang dihasilkan penduduk tersebut di luar negeri. Contohnya seperti ada WNI yang menjual barang di luar negeri atau Vietnam. Nah, itu termasuk ke dalam hitungan pendapatan nasional bruto. Penjelasan yang ketiga yaitu ada produk nasional neto atau NNP, adalah produk nasional kotor GNP yang dikurangi oleh penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pembahasan tentang pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat, termasuk ke dalam pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang selanjutnya yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, yaitu pendapatan yang dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya itu menjadi tabungan yang akan menjadi investasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan perekonomian. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran dalam suatu negara. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian pada skala tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang keempat yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang kelima yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang selanjutnya yaitu pendekatan nilai produksi, adalah menjumlahkan barang dan jasa yang diproduksi oleh semua usaha, baik itu BUMN ataupun UMKM dalam suatu negara selama 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu metode pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah semua pengeluaran dari perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan juga masyarakat pada periode tertentu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional haruslah dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu nasional haruslah dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang selanjutnya pembahasan tentang sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumbernya yaitu antara lain ada gonimah, sodakoh, infak, zakat, khoroj, user, jizyah, pajak tambang dan juga harta karun dan wakaf.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.